Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi satu buah ilmu pengetahuan yang insya Allah ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun saja berada, tentang perihal reaksi anak jika kita kirimi bacaan surat Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah merupakan surah yang paling pertama diturunkan dengan lengkap dan terpercaya kejelasannya. Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Fatihah itu maksudnya adalah pembukaan. Surah dalam Al-Quran juga dinamakan Ummul Quran ataupun induk Al-Quran ataupun Ummul Kitab, yaitu induk dari semua kitab, karena Al-Fatihah ini merupakan induk dari semua isi Al-Quran, dan surah Al-Fatihah ini memiliki banyak keistimewaan. Perlu juga kita ketahui bahwa ayat Al-Fatihah adalah surah yang paling wajib dibaca ketika sholat, yaitu sebagai syarat sahnya sholat kita semuanya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah untuk menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan ringankan tangannya sedikit untuk membantu subscribe, agar ketika video ini berbagi tentang kajian islami, keilmuan, amalan dan sebagainya, saudaraku langsung mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Jalan Surga ini. Dan bagi siapapun yang menyukai kebaikan, silahkan klik tombol jempolnya, berikan tanda like dan tulis doa-doa terbaiknya di kolom komentar, dengan harapan semoga dengan saudaraku menulis hajat di kolom komentar, banyak para jemaah yang lain yang melihat doa saudaraku semuanya akan mengaminkan apa menjadi doa Anda, sehingga doa saudaraku semuanya cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga baku didoakan semoga siapa saja yang saat ini memiliki hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudaraku yang berjualan, jualannya akan dilariskan oleh Allah. Semoga saudaraku yang punya usahanya dilancarkan oleh Allah. Kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, ayat Al-Fatihah ini dijadikan doa untuk kebaikan, baik bagi orang yang masih hidup maupun untuk orang yang sudah tiada atau meninggal dunia. Setiap ayat surah Al-Fatihah yang kita baca, maka insya Allah akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam sebuah hadis, Allah berfirman, "Aku membagi
Surat Al-Fatihah adalah antara aku dan hambaku. Bisa menjadi dua bagian dan untuk hambaku. Apa yang ia minta ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku ketika kita membacanya. Dan saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku, apa yang ia minta. Ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim hingga akhir ayat, maka Allah akan menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku. Apa yang ia minta? Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Setiap huruf yang dibaca dari surah Al-Fatihah maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana reaksi anak kita jika kita kirimi Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Yaitu reaksi orang yang dibacakan ataupun dia di surah Al-Fatihah jika diniatkan dengan niat baik seperti ikhlas karena Allah dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bisa meluluhkan hati seorang anak dan akan menjadi penurut serta akan sukses dunia akhirat. Amin. Tentunya jika kita punya anak agar anak kita menjadi penurut ya dan ingin sukses di dunia serta di akhirat, maka istiqomahkanlah, yaitu mengirimkan atau menghadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada anak kita. Yang lebih bagusnya dibacakan sesudah sholat, baik itu sholat wajib maupun di saat sholat sunnah. Tapi ingat bahwa mengirimkan doa kepada anak itu bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi berdoa setelah sholat adalah termasuk waktu yang paling sangat mustajab. Jadi cara untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk anak agar sukses di dunia dan di akhirat dan menjadi anak yang soleh dan solehah, yaitu yang pertama, diniatkan dulu saudaraku, niatkan di dalam hati, yaitu untuk mendoakan anak dengan wasilah ayat Al-Fatihah ini agar diberi petunjuk, kebaikan, keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan dijadikan anak yang penurut atau anak yang manut. Yang kedua, bacalah kalimat doa berikut ini. Jika yang didoakan itu anak laki-laki, maka lafaz doanya yaitu yang laki-laki lahul Fatihah. Ingat. Lalu bacakan surat Al-Fatihah itu sebanyak 7 kali. Nah, berbeda lagi jika anak kita perempuan, maka lafaznya berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau untuk laki-laki itu khususon ruhi wal jasati wal adi, ya. Jika untuk anak perempuan, maka lafaz atau doanya maupun niatnya adalah khususon ruhi wajasati waladi laha al-fatihah. Nah, jadi kalau laki-laki menggunakan lahul, kalau perempuan menggunakan laha al-fatihah. Paham ya? Nah, lalu setelah itu baca surat Al-Fatihah yaitu sebanyak 7 kali. Dan perbedaannya yaitu untuk anak laki-laki tadi yaitu lahul Al-Fatihah. Kemudian untuk anak perempuan laha Al-Fatihah. Ya, itulah perbedaan antara lahu dan laha. Nah, berbeda lagi. Kalau kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk dikhususkan anak laki-laki atau anak perempuan atau anak satu persatu, maka boleh digabung, yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan, yaitu anak semua anak kita dengan memakai niat khusus, ya.
Al-yadul al-fatihah, lahumul fatihah. Ingat ya, kalau untuk semuanya. Al-yadul fatihah, lahumul fatihah. Kemudian baru kita baca surah Al-Fatihah itu sebanyak 7 kali. Perbedaannya tadi, di mana anak laki-laki lahu dan anak perempuan laha. Kemudian misalnya untuk semua anak kita, yaitu memakai kalimat lapasnya lahumul, ya. Tapi selama ini selain daripada setelah sholat, ada juga ustadz populer yang mempraktekkan juga, yaitu doa-doa khusus di setiap malam hari ketika sebelum tidur di malam hari. Nah, tentunya kembalinya kepada diri kita masing-masing, ya. Yang penting harus diingat adalah perbedaannya antara laha dan lahu. Itu harus diingat. Dan lahumul itu untuk semuanya. Lakukan itu rutin setiap kali saudaraku setelah menyelesaikan ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Doakan yang terbaik, niatkan dan hadiahkan Al-Fatihah itu untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita, agar kenapa? Agar kedepannya anak kita bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang beriman, lebih soleh dan soleha, menjadi hamba Allah yang sukses baik itu di dunia maupun akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah sabila surga yang dirahmati Allah, itulah diantaranya tata caranya cara kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk putra putri kita agar menjadi anak-anak yang semakin tumbuh cerdas, sukses, sehat walafiat, menjadi anak yang soleh dan soleha. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan, dan tak lupa juga bagus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata bagus diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.